Selamat malam pemirsa, kembali lagi hari ini bersama saya, Farha Irunisa Irianti pada siaran Semanitra News, di mana sumber informasi terakurat dan terpercaya terkumpul. Pemirsa, saat ini dunia media sosial digemparkan oleh fenomena menurunnya kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia di era globalisasi. Literasi digital yang kurang baik ini dapat sangat terlihat di kalangan siswa maupun kalangan orang dewasa di media sosial. Menurut World Digital Competitiveness Ranking by Institute for Management Development tahun 2020, Indonesia masih menduduki peringkat 44 dari 63 negara untuk kemampuan literasi digitalnya. Salah satu dampak yang tidak sering dibicarakan dari pandemi COVID-19 sendiri adalah dampak besar yang dihasilkan pada dunia pendidikan, di mana pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring yang berlangsung selama pandemi mengakibatkan learning loss, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nyatanya siswa yang kesulitan mengakses teknologi seperti internet dan perangkat digital tertinggal jauh dalam pelajaran, termasuk dalam kemampuan dasar seperti membaca dan juga literasi digital. Hal ini memperburuk kesenjangan pendidikan antara kelompok yang lebih mampu dan juga yang kurang mampu. Bukan hanya siswa saja, hal ini juga tercerminkan saat ini oleh kemampuan literasi digital masyarakat media massa yang tergolong masih kurang baik. Dengan adanya kemajuan teknologi digital dan media canggih untuk mengakses informasi, alih-alih membawa dampak positif, tapi justru banyak masyarakat yang belum bisa beradaptasi dengan baik dan bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Terlihat dan terbukti juga dari hasil data survei Program for International Student Assessment atau PISA yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2022. Meskipun hasil PISA Indonesia 2022 naik 5-6 peringkat dibandingkan tahun 2018, namun laporannya siswa Indonesia masih mendapat nilai rata-rata kemampuan numerasi dan literasi di bawah rata-rata atau standar dari OECD. Pakar Teknologi Informasi Universitas Airlangga, Rahma Sugihartati, menyebutkan bahwa literasi digital ini sangat berdampak pada tingkat keberhasilan transformasi digital Indonesia. Pengertian literasi digital sejatinya mengurus pada dua aspek penting menurut beliau. Pertama, soal kemampuan masyarakat menggunakan informasi dan teknologi digital dalam banyak format. Literasi digital ini bukan hanya kemampuan untuk hanya membaca, tetapi juga untuk mencerna, menganalisa, dan juga memahami informasi yang disampaikan, tidak langsung dengan gegabah menelan informasinya mentah-mentah. Tetapi nyatanya pemirsa, berdasarkan survei yang terbukti bahwa lebih dari 60% generasi muda menghabiskan waktu lebih dari 3 jam di media sosial, namun kurang dari 30% dari mereka yang mengaku untuk mengetahui cara memverifikasi informasi yang mereka terima. Seperti hal yang kerap sering terjadi di media sosial seperti TikTok atau X, banyak yang menanggapi bahwa media massa dan masyarakat Indonesia masih sangat sulit untuk mencerna suatu informasi dengan baik dan bijak. Banyak juga yang beranggapan bahwa meskipun masyarakat dan anak Indonesia memiliki kemampuan yang membaca dengan baik, tetapi tidak banyak dari mereka bisa memahami konteks atau maksud dari sesuatu yang mereka baca. Untuk itu, kami dari Semanitra News telah mewawancari salah satu sumber yaitu Siti Hazirah Zahra, seorang siswi SMA Negeri 1 Tangerang mengenai pentingnya literasi digital. Dan dalam jawabannya, ia berkata bahwa literasi digital ini adalah hal yang sangat penting di era modernisasi karena hampir semua aktivitas dari kita terhubung dengan teknologi. Menurutnya dari belajar, bekerja, berkomunikasi, semua sekarang bergantung pada dunia digital. Dengan kita memiliki literasi digital yang baik, ia berpendapat bahwa kita bisa lebih cerdas dalam menggunakan teknologi untuk hal-hal produktif, seperti mengakses informasi, belajar secara online, dan beradaptasi dengan cepat dalam pekerjaan yang semakin digital. Selain itu, literasi digital juga membantu kita untuk tetap aman dalam menggunakan internet, seperti menghindari penipuan atau hoax online. Menurut Siti sendiri juga, literasi digital juga memberikan kemampuan untuk memilah informasi yang benar di tengah banyaknya berita hoax yang beredar. Dengan kemampuan ini, kita bisa menjadi masyarakat yang lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa literasi digital membuka peluang besar dunia kerja dan ekonomi digital yang terus berkembang, sehingga sangat penting untuk dikuasai agar kita bisa bersaing di era global ini.
Tetapi dalam jawabannya, ia juga menambahkan bahwa kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya memadai, terutama dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Walaupun akses terhadap internet dan juga perangkat sudah semakin meluas, banyak yang belum benar-benar memahami bagaimana menggunakannya secara bijak dan produktif. Ia menggunakan contoh seperti di lingkungan sekitarnya, masih banyak yang belum sadar akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi di dunia digital dan belum terbiasa untuk menyaring informasi agar tidak mudah percaya pada berita bohong atau hoax. Di sisi lain, ia juga menandai bahwa kita harus mengakui adanya kemajuan yang signifikan dalam dunia literasi digital, terutama di kalangan generasi muda. Banyak yang sudah terbiasa dengan teknologi sejak dini dan cukup mahir dalam mengoperasikannya. Tetapi kembali lagi, kemampuan ini masih lebih sering digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, seperti di media sosial yang digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Jadi, menurutnya, meskipun ada perkembangan dalam dunia literasi digital, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam penggunaan teknologi digital secara lebih cerdas dan juga lebih kritis. Maka, untuk meningkatkan mutu literasi digital sejak dini, Kemendikbud telah menyiapkan 5 hal yang penting yang harus diperhatikan mengenai literasi digital yang dikemas melalui Litdek. Maka, untuk meningkatkan mutu literasi digital sejak dini, Kemendikbud telah menyiapkan 5 hal penting yang harus diperhatikan mengenai literasi digital yang dikemas melalui Deklarasi Pelajar SMA Ramah Digital yang berisi 1. Memahami dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan mutu belajar. 2. Mengerahkan semua kemampuan untuk meningkatkan literasi digital. 3. Memanfaatkan keterampilan literasi digital untuk pembelajaran dan menyiapkan kehidupan masa depan. 4. Memanfaatkan teknologi digital secara bijak. Dan 5. Menghindari berita bohong, perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Maka, marilah menjadi netizen cerdas dengan literasi digital. Baiklah pemirsa, kata-kata tadi menandakan akhir dari perjumpaan kita hari ini. Saya, Farah Hairunisa Irianti, pamit undur diri. Tetap nantikan selalu Semanitra News, di mana sumber informasi terakurat dan terpercaya terkumpul. Selamat malam dan sampai jumpa.